Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Wahyugo dan kali ini di tangan saya udah ada sebuah TWS dari JT. Ini adalah JT T8 series. Sebuah TWS half ear dengan ukuran yang bisa dibilang cukup mini dan ini harganya lebih murah dari TWS JT yang pernah saya coba, yaitu adalah JT T5. Anyway, di sini saya mau ceritain pengalaman saya selama menggunakan TWS ini, bagaimana kualitas suaranya, kualitas baterainya, dan bagaimana kesimpulannya. Apakah TWS ini worth it? Yuk langsung kita bahas aja setelah yang satu ini. Untuk packagingnya, kalau dibandingkan dengan JT T5 dengan harganya yang di atas 500.000, ini tuh mirip ya. Mulai dari bahan dan ketebalan kardusnya sampai pengalaman unboxingnya pun ini tuh hampir sama. Di dalamnya kita bakal dapetin beberapa aksesoris seperti kabel charger Type-C, serta buku panduan yang udah nyatu sama garansi 2 tahunnya. Untuk bentuk dari charging case-nya sendiri, ini tuh bentuknya kecil kayak gini dan dia tuh ringan banget ya. Dia tuh bisa dikantongin di saku baju atau saku celana, dan ini kayaknya kalau dikantongin tuh nggak bakal nonjol juga. Ini aman sih harusnya. Nah di sini dia tuh walaupun seperti ini, walaupun kecil, walaupun dia tuh ringan, tapi tetap aja ini feel-nya tuh kayak berasa solid banget. Dan ini untuk tutupnya, ini kalau kalian buka seperti ini, dia tuh kayak ada yang nahan gitu. Jadi nggak langsung loss kayak TWS lainnya. Yang mana TWS lain tuh kalau kalian langsung tutup seperti itu kayak langsung ngejeplak gitu. Sementara kalau yang ini, dia tuh kayak halus banget dan kalian mesti dorong sedikit dari belakang buat nutup TWS-nya, dan nanti dia bakal nutup perlahan dengan lembut gitu ya. Anyway, beralih ngomongin soal isinya atau TWS-nya. Jadi si TWS JT T8 series ini adalah bentuk TWS yang half ear gitu. Jadi dia bukan TWS in ear yang masuk semuanya ke telinga, tapi ini adalah TWS half ear dengan style seperti ini, dan dia tuh masuknya cuma setengah gitu di telinga. Jujur aja saya sebenarnya kurang suka sama TWS seperti ini. Saya lebih suka sama TWS in ear yang ada karetnya itu, dengan alasan TWS in ear itu lebih mantep isolasi suaranya ketimbang TWS seperti ini. Nah awalnya saya kira JT T8 ini tuh dia punya isolasi suara yang bagus juga, walaupun ini tuh adalah half ear. Karena saya lihat di bagian boxnya ini tuh ada tertulis noise cancellation gitu di sebelah kirinya. Tapi ternyata pas saya udah buka, dia tuh nggak bisa noise cancellation sama sekali dan nggak ada fitur sama sekali. Bahkan saya cari pun di manual booknya itu sama sekali nggak ada petunjuk buat ngaktifin noise cancellationnya. Saking penasarannya, saya sampai lihat YouTube dan saya cari tutorial untuk ngaktifin fitur noise cancellation di TWS ini, dan saya juga udah lihat beberapa reviewnya, sama sekali mereka tuh nggak ada yang ngomongin soal noise cancellation. Semuanya ngomongin soal suara, build quality, dan lain-lain. Dan akhirnya karena nggak ada yang bahas, jadi saya simpulkan aja bahwa ini adalah TWS dengan passive noise cancellation. Walaupun sebenarnya ini noise cancellationnya juga nggak bagus, dan sampai sekarang pun saya nggak bisa ngerti gitu loh di mana noise cancellationnya. Karena pas saya pakai pun dia masih bener-bener bisa masuk suara dari luar. Saya masih bisa ngedengerin suara orang ngobrol dari sebelah saya, dan saya masih bisa ngedengerin suara ambient sekitar. Jadi kalau dibandingkan dengan in-ear, ini jelas lebih enak in-ear ketimbang ini. Tapi untuk fittingnya ini lebih enak karena dia lebih ringan dan lebih soft. Tapi sebenarnya banyak juga loh yang suka sama TWS seperti ini. Salah satunya adalah istri saya sendiri. Dia tuh lebih suka sama TWS half ear seperti ini ketimbang TWS in ear. Alasannya katanya kalau pakai half ear dia tuh nggak budek gitu loh. Jadi telinga tuh tetap ringan, tetap kayak nggak penuh dan nggak sakit. Mungkin karena ukuran kupingnya beda-beda ya, ada yang kecil, ada yang besar. Dan sementara kalau saya pribadi ini lebih suka yang in-ear. Buat orang yang suka TWS half ear ini tuh enak banget, dan ini fittingnya juga nyaman. Jadi kalau kalian pakai di telinga pun nggak sakit, dan ini tuh ringan banget. Anyway, style dari TWS sendiri pun ini tuh terbilang cukup simpel ya. Bentuknya ini nggak aneh-aneh, dan cuman ada tulisan JT aja di kanan kirinya. Tangkainya juga pendek, dan fitting ini juga lumayan nyaman seperti yang saya bilang tadi, karena bobotnya juga ini tuh ringan banget. Harusnya dengan fitting senyaman ini, TWS ini bakal nyaman digunakan untuk berjam-jam, bahkan untuk 6 jam ke atas pun ini harusnya masih oke. Tapi sayangnya di boxnya ini tertulis TWS ini cuma bisa bertahan sampai 4 jam playtime aja. Walaupun saya rasa ini nggak yakin cuma 4 jam. Karena setiap orang pasti bakal beda-beda kan ya intensitas musiknya. Ada yang bener-bener pol di volume tinggi dan itu nggak berhenti-berhenti dengerin musiknya. Ada juga orang yang memang dengerin musiknya itu di stop-stop, di jeda-jeda, mungkin dia makan dulu, mungkin dia buang air kecil atau apapun, dan dengerin volumenya itu di bawah 40% atau mungkin di bawah 50%. Jadi saya rasa 4 jam itu bukan angka yang valid ya. Walaupun saya pribadi belum pernah nyobain TWS ini sampai 4 jam full non-stop
buat dengerin musik ataupun podcast. Jadi makanya saya bilang seperti itu. Nah, satu hal yang saya notice di TWS ini adalah soal volumenya, dimana kalau saya pakai ini volume yang dirasakan itu kayak berasa lebih kecil ketimbang TWS lain. Terutama kalau kita bandingkan dengan TWS in-ear ya, ini jauh gitu. Jadi kayak kalau kalian biasa dengerin volume musik di 40% udah nyaman, udah gede, udah enak, di TWS ini kan perlu naikin sampai 60% atau mungkin 50% dulu sampai dia berasa nyaman. Jadi bukan standar yang biasa kalian dengerin. Jadi ini kayak harus di-up lagi biar dia kedengeran lebih jelas dan lebih enak di kuping kalian. Jadi saya rasa ini nggak cocok kalau dipakai di outdoor atau di tempat-tempat yang berisik atau rame kayak di kereta gitu ya. Itu kan rame banget dan berisik banget. Ini bakal kalah sih, nggak tahu juga sih ya. Tapi saya rasa bakal lebih nyaman pakai in-ear kalau kalian pakai di kereta ya. Ini kayaknya lebih cocok kalau kalian pakai sendirian di ruangan, di tempat kerja gitu ya, di ruangan kerja gitu. Ini bakal enak banget. Dan bahkan untuk di kamar pun ini sejauh ini harusnya ini nyaman karena nggak ada distraksi dari manapun. TWS ini saya rasa lebih enak kalau dipakai sendirian di kamar atau di tempat yang tertutup dan nggak terlalu rame. Nah, selanjutnya TWS ini juga udah pakai Bluetooth versi 5.1 dan saya rasa ini harusnya ini lebih unggul atau lebih tinggi dari versi-versi terdahulunya yang menggunakan versi 5.0. Tapi nyatanya pas saya pakai ya ini masih kalah lah soal konektivitas nih sama TWS lain yang pakai 5.0. Nyatanya ini pas saya pakai ini sering banget dan gampang disconnected ya. Ini terutama kalau saya pakai di ruangan kerja dan ketika saya keluar ke ruangan lain gitu ya, yang dibatasi beton atau tembok tebal itu biasanya langsung disconnected. Itu sekitar 6 sampai 5 meter atau mungkin 7 meter, di bawah 10 meter masih ya. Cuman dia tuh gampang disconnected gitu. Jadi ini nggak sekuat TWS lain yang pernah saya coba. Karena saya pernah dan sering bahkan nyobain TWS dengan Bluetooth versi 5.0. Itu cenderung lebih kuat dari yang 5.1 ini. Saya nggak tahu di sini aja ini salah Bluetooth-nya atau salah TWS-nya, saya nggak tahu. Tapi yang saya rasakan seperti itu. Kalau soal ghosting gitu kayak yang hilang-hilangan suaranya sih nggak ada ya. Paling ya cuman kayak kekuatan koneksinya itu nggak bisa terlalu jauh. Tapi harusnya nggak masalah sih, karena ya ngapain juga gitu, TWS kan biasanya nggak terlalu jauh juga ditinggalnya. Paling ya ditaruh di saku celana, handphonenya di mana gitu ya. Palingnya 1 meter 2 meter sih harusnya sejauh ini aman-aman aja sih. Nah, ngomongin soal kapasitas baterai dari si charging case-nya, ini tuh dia punya kapasitas baterai 300 mAh yang bisa dipakai buat 5 kali ngecharge TWS-nya. Kalau dihitung dari kapasitas baterai TWS-nya yang 30 mAh untuk satu TWS ya, dan ini bisa kalian kali 2 aja 300 dibagi 60 itu ya 5 lah. Jadi ini bisa dibilang bisa kuat 5 kali ngecharge TWS-nya. Nah, untuk port charging-nya dia tuh udah pakai Type-C seperti ini. Setidaknya dia udah ninggalin micro USB lah ya. Dan di sini pun ada indikator yang nandain ya bisa ngasih tahu kalian kapan TWS ini udah penuh pas lagi di charge. Nah, jadi kalau lagi di charge dia bakal kedap-kedip putih gitu, sedangkan kalau udah full dia bakalan stay warna putih gitu. Jadi bakal nyala terus warna putihnya. Oke, sekarang saya mau nyeritain soal kualitas suaranya. Jujur aja yang saya rasakan, TWS ini tuh kualitas suaranya enak, dan ini saya dengerinnya di ruangan tertutup ya, bukan ruangan yang rame. Ini tuh vokalnya kedengeran jelas, dan juga instrumen-instrumen lainnya juga masih jelas, dan kalau saya bilang sih ini tuh bassnya masih cukup lah. Istilahnya tuh kayak nggak hilang-hilang banget lah. Jadi treble-nya juga cukup, nggak nusuk di kuping, dan bassnya juga pas aja untuk kategori half ear ya. Beda sama bass-bass yang ada di in-ear. Intinya ini masih enak banget kalau kalian pakai buat dengerin musik pop, buat dengerin musik rock, bahkan untuk EDM pun ini masih cukup enak. Oh iya, satu hal lagi yang saya mau ceritain dari TWS ini yaitu soal touch controlnya. Jadi si TWS ini dikontrol dengan touch control. Jadi areanya tuh ada di daerah sikunya gitu. Bukan di bagian bawahnya, tapi di bagian siku ini. Nah, jujur aja ini sebenarnya masih normal-normal aja ya, kayak TWS kebanyakan yang memang di daerah sini. Nah, yang unik dari TWS ini adalah cara dia nurunin volume dan naikin volumenya itu cukup di tap sekali di bagian kanan ataupun di bagian kiri. Dia bakal langsung turun maupun naik. Jadi kalau kiri itu dia nurunin volume, dan kalau kanan dia naikin volume. Sementara untuk play and pause-nya double tap, baik di kanan maupun di kiri itu bisa play and pause. Nah, sebenarnya saya pribadi ini agak kurang gimana ya. Ini tuh kayak sering banget ke tap gitu. Jadi kadang suka kesentuh di kanan maupun di kiri, terus volume musiknya tiba-tiba kencang sendiri atau kecil sendiri. Jadi saya rasa saya lebih nyaman kalau double tap aja atau pakai touch lain lah ya. Jangan satu sentuhan doang.
Satu sentuhan saya rasa lebih cocok untuk play and pause aja sih, kalau saya pribadi ya. Nah selain itu dia juga bisa buat voice assistant, terus bisa juga buat angkat telepon maupun reject telepon. Dan untuk kualitas mikrofonnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman audio dari mikrofon JT T8 series. Nah, ini saya mau ngasih tahu juga beberapa hal yang tadi saya lupa sampaikan. Seperti misalnya untuk si TWS ini sebenarnya katanya dia tuh udah fast charging, jadi dia bisa di-charge 1 jam saja untuk full. Dan dia tuh bisa isi 80% hanya dengan setengah jam pengecasan saja. Dia juga udah punya sertifikasi IPX4, jadi dia udah tahan keringat. Dan untuk audio quality-nya, karena dia udah pakai dynamic driver, jadi ini kualitas audio yang dihasilkan itu jadi lebih jernih. Dan memang kalau saya rasakan dia tuh kayak lebih clear aja. Jadi audionya lebih clear, segalanya lebih jelas, kayak vokalnya lebih jelas. Terus drum, gitar, semuanya tuh kayak lebih lebih bersinergi gitu. Jadi kayak nggak ada yang lebih nonjol lebih dominan gitu, nggak ada. Jadi kayak bassnya nggak terlalu over, vokalnya juga nggak terlalu, gitarnya juga nggak. Jadi semuanya kalau menurut saya pribadi ini clear. Oke, kesimpulannya TWS ini nggak cocok buat kalian yang terbiasa pakai TWS in-ear. Jangan beli TWS ini karena saya rasa nggak bakal cocok dan kalian nggak akan suka ya. Termasuk saya pribadi. Tapi buat kalian yang memang udah terbiasa pakai TWS half-ear dan memang lebih suka TWS seperti ini cocok banget. Karena ini kalau saya bilang jadi enak banget fittingnya, ini ringan, nyaman dan juga untuk harga 200 ribuan ini udah mantap banget. Ini kualitas suaranya juga udah bagus. Terus untuk fittingnya juga nyaman dan ringan. Dan saya rasa ini enak banget deh. Kalau kalian pakai pun ini kayaknya bakal nyaman buat berjam-jam. Jadi harusnya ini cocok buat kalian yang suka sama TWS half ear. Oke, sekian dulu cerita saya soal TWS JT T8 series. Buat kalian yang mau beli TWS-nya, silakan klik link pembelian yang tersedia di deskripsi video. Kalau kalian suka dengan videonya, silakan klik tombol like dan dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa klik tombol share dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So, thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.